Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Mengusir Legion, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 5 ayat 8. Yesus bersabda, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus dan para muridnya sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di seberang danau, Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Saudara-saudara terkasih, perikop hari ini seolah-olah kelanjutan dari perikop hari sebelumnya, di mana Yesus bertemu dengan roh jahat. Perbedaan pertama ada pada jumlah roh jahat itu. Hari ini, roh jahat itu merupakan sekelompok roh jahat yang menyebut dirinya Legion. Perbedaan kedua, roh jahat pada hari sebelumnya mendatangi Yesus di rumah ibadat yang suci. Roh jahat hari ini datang dari pekuburan dan bukit-bukit. Pekuburan adalah tempat yang menyeramkan dan penuh kuasa jahat. Roh jahat itu tahu siapa Yesus, tetapi dengan sengaja menghampiri Yesus. Bukan karena roh jahat itu hendak melawan atau mencobai Yesus. Sebaliknya, mereka hendak mewartakan siapakah Yesus itu. Sekali lagi, justru dari roh jahat yang taat kepada sabda Yesus, nama Yesus diwartakan. Saudara-saudari terkasih, perikop ini lebih banyak bercerita tentang roh jahat yang merasuki seseorang. Roh jahat dari pekuburan menemui dia, Yesus. Sungguh situasi yang berlawanan. Roh jahat dari pekuburan yang sering dihubungkan dengan ketidakbaikan menemui Yesus yang suci dari Allah dengan berlari. Mengapa roh jahat itu sampai sebegitu besar dorongannya menemui Yesus? Roh jahat itu mengenal Yesus.
Katanya, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Roh jahat menyadari siapa yang dihadapinya, Anak Allah yang Maha Tinggi. Di samping hendak memberi hormat akan kealahan Yesus, roh jahat juga menjadi takut karena kuasa yang dimiliki Yesus. Katanya, "Demi Allah, jangan siksa aku." Padahal Yesus tidak hendak menyiksa roh jahat itu. Yesus hanya ingin roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang dirasukinya. Sabda Yesus, "Keluar dari orang ini." Sabda Yesus itu perintah, artinya harus ditaati, dan siapapun memang menjadi taat karenanya. Roh jahat itu bernama Legion karena jumlahnya banyak. Mereka memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Saudara-saudara terkasih, apa warta yang hendak disampaikan Yesus dengan pertemuan dengan roh jahat tadi? Setelah roh jahat diperintahkan pergi dari tubuh orang yang kerasukan tadi, orang itu menjadi sehat, sadar, normal lagi selayaknya manusia lain. Ketika seseorang sudah terlepas dari kuasa jahat, terbukalah hatinya akan kuasa baik, yaitu Yesus sendiri. Orang yang disembuhkan tadi terdorong untuk terus hidup bersama Yesus. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Permintaan itu dimaksudkan sebagai aku memasrahkan diri kepada Yesus. Silakan Yesus berkehendak bagi hidupku. Aku akan hidup sesuai ajaran Yesus. Yesus tidak memperkenankannya. Yesus memiliki panggilan lain bagi orang yang tadi. Sabda Yesus, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Ada orang yang diutus pergi ke berbagai penjuru dunia. Ada yang dipanggil berdoa di tempat sunyi. Sebagian besar dari kita dipanggil untuk mewartakan kabar kasih itu kepada orang-orang di sekitar rumah kita dalam hidup sehari-hari kita. Apakah kita sudah berlari untuk menemui Yesus? Apakah kita sudah mewartakan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering tidak peduli dengan kehadiran-Mu. Kami asik dengan hidup kami, padahal Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Berilah kami jalan lapang untuk bertobat dan menyerahkan hidup kami kepada penyelenggaraan-Mu. Tanpa Engkau, kami hanyalah manusia biasa tanpa daya. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.